Hai, berjumpa kembali di channel Sweet Mangostin. Kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal tentang barisan dan deret geometri. Sebelumnya, kita akan bahas beberapa rumusnya dulu. Untuk barisan geometri, rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N dikurang 1. Untuk deret geometri, rumusnya tergantung dari rasionya. Jika rasionya lebih dari 1, gunakan rumus Sn yang ini. Kalau rasionya kurang dari 1, gunakan rumus Sn yang ini. Perbedaannya tidak terlalu jauh, cuma merubah posisi 1 dan R-nya saja. Oke, biar tidak terlalu lama, langsung kita ke contoh soalnya. Diberikan barisan 5, 10, 20. Nah, di sini sudah bisa kita pastikan ini adalah barisan geometri karena dari 5 ke 10 kali 2, 10 ke 20 juga dikali 2. Nah, berarti ini adalah barisan geometri dengan rasio 2. Sekarang yang ditanya adalah rumus suku ke N. Yang nomor B, yang ditanya adalah suku ke 6 atau U6 dan juga jumlah 5 suku pertama atau S5. Langsung saja ke pembahasannya. Nah, kita cari dulu keterangannya. A-nya sama dengan 5. A itu kan suku pertama. Jadi suku pertamanya 5. Rasionya bisa dicari dengan suku kedua bagi suku pertama. 10 bagi 5 dapatnya 2. Nah, atau cara yang di awal tadi tinggal dikali saja. 5 ke 10 dikali berapa? Itu bebas. Sekarang langsung ke rumusnya. Tinggal diganti. A-nya diganti 5, R-nya diganti 2. Nah, di sini perlu diingat rumus eksponensial. Kalau pangkatnya berupa pengurangan, berarti dia akan jadi pembagian dengan basic yang sama. Jadi 2 pangkat N dibagi 2 pangkat 1. Kalau sudah seperti ini tinggal disederhanakan saja. 5 per 2 kali 2 pangkat N. Ini adalah rumus suku ke N-nya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor B. Ini rumus suku ke N-nya. Yang ditanya adalah suku ke 6. Berarti N-nya ganti 6, A-nya ganti 5, R-nya ganti 2. Jadinya seperti ini. Nah, sekarang yang dikerjakan yang mana? Yang dikerjakan pangkatnya dulu. Jadi 6 kurang 1, dapatnya 5. Sekarang yang dikerjakan, nah ini perpangkatannya dulu. 2 pangkat 5, jadinya 32. Tinggal dikali, dapatnya 160. Tidak terlalu susah, tinggal dimasukkan angkanya saja. Sekarang yang masih nomor B ya, tapi soalnya berbeda. Karena rasionya lebih dari 1, maka gunakan rumus yang di atas. Tinggal kita ganti. N-nya ganti 5, A-nya ganti 5 juga, R-nya ganti 2. Nah, di sini yang dikerjakan yang mana? Nah, yang bisa dikerjakan adalah bawahnya ini. 2 kurang 1, hasilnya 1 nanti. Terus pangkatnya ini juga. Maka hasilnya, nah di sini pernya dihilangkan karena per 1 kan tidak merubah hasil ya. Jadi tidak usah ditulis. Yang ditulis langsung 5 kali dalam kurung 2 pangkat 5 tadi adalah 32 kurang 1. Sekarang kita kurangi dulu. Dapatnya 31. Tinggal dikali dapatnya 155. Oke, semoga bisa dipahami untuk soal yang pertama. Selanjutnya soal nomor 2. Diketahui barisan geometri dengan rasio positif. Dengan suku ketiganya adalah 36 dan suku kelimanya adalah 324. Yang ditanya suku pertama dan rasio. Selanjutnya yang ditanya adalah suku ketujuh atau U7. Berarti kita mengerjakan soal ini menggunakan rumus UN ya. Nah, yang dimasukkan pertama adalah U5 dulu. Tujuannya agar nanti lebih mudah dihitung ya. Nah, di sini U5 berarti N-nya diganti dengan 5. Jadi seperti ini.
N-nya diganti dengan 5, tinggal dikerjakan, hasilnya adalah 4. Sama dengan 324. U3 juga sama, N-nya diganti dengan 3, tinggal dikurang, 3 kurang 1, dapatnya A kali R pangkat 2, hasilnya adalah 36, karena U3 hasilnya 36. Sekarang bisa kita eliminasi. Nah, di sini kita bisa bagi ya, kalau pada barisan aritmatika itu dikurang, kalau pada barisan geometri itu dibagi. Jadi A bagi A habis, R pangkat 4 bagi R pangkat 2. Nah, ini harus diingat lagi. Sifat-sifat eksponen, kalau pembagian, pangkatnya itu dikurang. Jadi 4 kurang 2, hasilnya adalah R pangkat 2. Ini dibagi dapatnya 9. Sekarang mencari R-nya gampang saja, tinggal dijadikan akar 9-nya. Maka R-nya sama dengan plus minus 3 sebenarnya. Tapi karena rasionya positif, maka yang dipakai cuma 3 saja. Sekarang mencari A-nya gimana? Tinggal kita substitusi. Bisa ke yang di atas atau yang di bawah persamaannya. Kita pilih yang di bawah saja, yang lebih sederhana. Berarti R-nya tinggal kita ganti dengan 3. Jadi 3 pangkat 2 dapatnya 9. Mencari A-nya gampang, tinggal 36 dibagi 9, dapatnya 4. Selanjutnya, yang ditanya adalah suku ke-7. Berarti kita gunakan rumus UN ya. Nah, di sini sudah lengkap, A-nya sudah, R-nya juga sudah. Berarti tinggal diganti saja. U7, A-nya ganti 4, R-nya ganti 3, dan N-nya ganti 7. Sesuai yang ditanyakan. Yang dikerjakan sekarang yang mana? Ya, ini dikurang dulu ya. Jadi 7 kurang 1 dapatnya 6. 3 pangkat 6 dapatnya 729. Nah, ini tinggal dikali. Nanti hasilnya adalah 2916. Oke, semoga bisa dipahami. Selanjutnya soal nomor 3. Seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri tertentu. Setiap setengah hari, bakteri membelah diri menjadi 2. Pada awal pengamatan terdapat 2 bakteri. Nah, di sini bisa dipahami bakteri awalnya ada 2 dan setiap 2 hari bakteri membelah diri menjadi 2. Lalu, jika setiap 2 hari 1/4 dari jumlah bakteri mati. Pertanyaannya, berapa banyak bakteri setelah 3 hari? Nah, di sini agar lebih mudah, biasanya kita bisa gunakan tabel. Di sini keterangannya ada hari dan juga ada banyak bakteri. Nah, di sini ada harinya, awalnya dulu, baru setengah hari pertama, terus 1,5 hari, 2 hari, sampai terakhir 3 hari. Nah, di sini awalnya bakterinya ada 2. Nah, karena rasionya, di sini kan rasionya 2 ya. Karena setiap bakteri membelah diri menjadi 2. Yang awalnya 2, nah setengah hari pertama ini dia menjadi 4, lalu menjadi 8, lalu menjadi 16. Nah, selanjutnya akan menjadi 32. Nah, tapi di sini ada keterangan tambahan, yaitu ini. Jika setiap 2 hari, 1/4 dari jumlah bakterinya mati. Nah, di sini perhitungannya. Maka banyak bakteri yang mati, berarti 32 kita kalikan dengan 1/4, maka hasilnya adalah 8. Nah, jadi sisa bakteri yang masih hidup tinggal kita kurangkan. 32 dikurang yang mati, yaitu 8, berarti sisanya adalah 24. Jadi pada hari kedua, jumlah bakterinya bukan 32 lagi, tapi sudah menjadi 24. Ya, semoga bisa dipahami ya. Ada sedikit pengecoh di sana. Nah, untuk hari kedua setengahnya dan hari ketiganya tinggal dikali biasa. Dikali 2 dan dikali 2 lagi. Maka pada hari ketiga
banyak bakterinya adalah 96. Oke, semoga bisa dipahami. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 4. Tentukan jumlah dari deret bilangan berikut. Nah, di sini sudah terlihat bahwa ini adalah deret geometri tak hingga ya. Nah, di sini pertama kita dari rumusnya dulu. Rumus ini hanya berlaku jika rasionya berada di antara negatif 1 sampai 1 atau R lebih dari min 1 sampai R kurang dari 1. Jadi kita harus cari dulu keterangannya yaitu A dan R-nya untuk bisa menggunakan rumus ini. Untuk yang nomor A. Nah, di sini diketahui A-nya adalah 9 dan rasionya tinggal kita bagi suku kedua dibagi dengan suku yang pertama. Jadi 3 dibagi 9 sama dengan 1/3. Jadi sudah memenuhi rumus ini. Tinggal kita gantikan saja. A-nya ganti 9, terus rasionya diganti 1/3. Jadi yang dikerjakan di sini sudah pasti bawahnya ya. Jadi 1 dikurang 1/3 adalah 2/3. Maka hasilnya adalah 9 dibagi 2/3. Nah, di sini kalau pembagian pecahan bisa kita jadikan perkalian dengan membalik ya pembilang dan penyebutnya. Jadi 9 dikali 3/2. Nah, di sini kan tadinya 2/3. Jadi dikali 3/2 dibalik. Tinggal disederhanakan, maka hasilnya adalah 27/2. Cukup sederhana, semoga bisa dipahami. Selanjutnya yang nomor B. Nah, di sini diketahui A-nya adalah 5. Ini suku pertamanya 5. Terus untuk mencari rasionya, suku kedua dibagi suku pertama. Jadi 5/2, negatif 5/2 dibagi 5. Hasilnya adalah min 1/2. Nah, di sini sudah lengkap ya. A-nya sudah, R-nya sudah. Karena rasionya juga sudah memenuhi penggunaan rumusnya. Jadi bisa kita masukkan ke rumusnya. Jadi 5/1 dikurang min 1/2. Nah, di sini karena double min akan menjadi tambah ya. Jadi hitungannya 1 tambah setengah. Jadi 5/1 tambah setengah kan 3/2 atau 1/2. Sama seperti tadi, pembagian pecahan kita jadikan kali lagi. 5 kali 2/3. Ini dibalik. 3/2 jadi 2/3. Dihitung biasa, maka jadinya 5 kali 2 jadinya 10. 10/3. Cukup sederhana. Yang penting menguasai perhitungan dasarnya ya. Mengenai perkalian, penjumlahan, dan pengurangan pecahannya. Harusnya ini tidak terlalu susah. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kelima. Ini adalah soal yang terakhir ya. Sebuah bola tenis dijatuhkan dari ketinggian 2 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Pemantulan ini terus berlangsung terus-menerus hingga bola berhenti. Pertanyaannya, jumlah seluruh lintasan bola adalah. Nah, di sini sebenarnya sudah lumayan jelas bahwa rasionya adalah 3/4 dan A-nya adalah 2 meter. Kalau digambarkan ilustrasinya seperti ini. Awal bola jatuh adalah 2 meter, begitu naik 3/4-nya, terus turun lagi, dia sama seperti naiknya di awal. Dia akan terus-menerus berlangsung seperti itu sampai dia berhenti. Nah, kita harus menghitung dulu lintasannya ketika dia turun, masing-masing turun dan masing-masing naik. Perhitungannya seperti ini. Nah, turun pertama dia adalah 2 meter panjangnya. Jadi ketinggiannya kan 2 meter. Selanjutnya naik pertama. Karena rasionya 3/4, jadi 2 dikali 3/4 hasilnya adalah 3/2 meter. Nah, begitu. Selanjutnya adalah turun yang kedua.
Nah, ini waktu naik ini dan waktu turunnya kan sama. Jadi sama-sama 3/2. Selanjutnya adalah waktu naiknya yang kedua. Nah, ini harus kita kalikan lagi. 3/2 dikali rasionya lagi. Maka hasilnya adalah ini dikali 9 dikali 8. Jadinya 9/8. Selanjutnya turun yang ketiga, yang ini. Nah, ini kan pasti sama dengan naik yang kedua. Jadi sama 9/8. Dari ilustrasi ini, kita bisa membentuk dua buah deret geometri tak hingga ya. Yaitu ini. Ini yang pertama, yang posisi turun ya, 2, 3/2, dan 9/8, dan seterusnya. Yang kedua adalah pada posisi dia naik ya, yaitu 3/2, 9/8, dan seterusnya. Ini ditambah sampai dia bolanya berhenti. Nah, dari ilustrasi ini bisa kita hitung ya, seperti cara pada pengerjaan soal nomor 4. Nah, ini kita seperti punya dua deret geometri tak hingga ya. Kita hitung satu-satu. Diketahui A-nya adalah 2 dan 3/2. Nah, A-nya ada 2 ya. Ada 2 dan 3/2. 2 ini untuk yang pertama, 3/2 untuk yang kedua. Rasionya sama untuk keduanya, yaitu 3/4. Kita hitung yang pertama dulu. Ini rumusnya, tinggal kita ganti. A-nya ganti 2, rasionya kita ganti 3/4. Jadi 1 dikurang 3/4 adalah 1/4 ya. Jadi 2 dibagi 1/4. Nah, sama seperti soal nomor 4, pembagian pecahannya kita balik jadi kali ya. Jadi 2 kali 4/1, dapatnya 8. Ya, ini adalah hasil dari perhitungan deret yang pertama. Sekarang kita lanjut ke deret yang kedua. Yang membedakan cuma suku pertama atau A-nya. Kalau di sini A-nya kita ganti dengan 3/2 ya. Terus bawahnya dikurang lagi. 1 dikurang 3/4 adalah 1/4. Kita balik lagi, kita jadikan kali. 3/2 bagi 1/4. Jadinya 3/2 kali 4/1. Nah, ini kan bisa coret-coret ya. Jadinya 6. Nah, berarti bisa disimpulkan total lintasan dari bola tenis tadi ya adalah 6 tambah 8. Jadinya 14 meter. Nah, di sini kan kita menggunakan cara yang biasa. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih gampang, yaitu kita menggunakan cara cepatnya ya. Nah, ini ada cara cepat atau cara singkatnya, hanya untuk tipe soal seperti di atas yang biasa bola dijatuhkan atau yang sejenis ya. Pertama kita tentukan dulu, A-nya adalah 2, rasionya adalah 3/4. A-nya cukup dipakai yang di awal saja, yang masih penurunan yang pertama. Untuk rumusnya, S tak hingga sama dengan A dikali jumlah rasio dibagi selisih rasio. Berarti jumlah rasio itu maksudnya rasionya ditambah ya. Jadinya 3/4 berarti 3 tambah 4. Kalau selisih berarti dikurang. Di sini A-nya adalah 2 kali jumlah rasionya berarti 3 tambah 4 atau 4 tambah 3 per selisihnya 4 dikurang 3. Selisih itu artinya dikurang ya. Yang besar kurangi yang kecil. Tinggal disederhanakan. Jadinya 2 dikali 7/1 ya. Atau 2 kali 7. Hasilnya adalah 14. Nah, kalian bisa gunakan cara yang pertama atau cara singkatnya ini. Tapi biasanya kalau soalnya uraian atau dengan pembahasan lengkap, biasanya yang mendapatkan nilai maksimal adalah yang menggunakan cara yang pertama. Kalau cara singkat boleh, tapi nilainya tidak akan maksimal. Oke, sekian pembahasan dari soal barisan dan deret geometri. Semoga bisa dipahami.
Jika ada yang belum jelas, bisa ditanyakan. Terima kasih.